Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Usai penangkapan Bupati dan Sekda Ponorogo oleh KPK, roda pemerintahan sementara berjalan normal. Wakil Bupati sementara ditunjuk menjadi PLT Bupati. Jalani tes kejiwaan, pelaku pembunuhan ibu di Jember dinyatakan normal dan sehat sehingga proses hukumnya berlanjut. Tes kesehatan calon jemaah haji diperketat menyusul aturan baru syarat kesehatan jemaah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Pria pelaku pembunuhan sadis ibu kandung di Jember dites kejiwaan oleh tim psikiater rumah sakit. Pasalnya hasil penggeledahan di kamar pelaku, polisi menemukan 1 kantong plastik berisi obat antidepresan. Dengan dikawal petugas, Imam Ghazali, pria berusia 35 tahun, warga desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi Jember untuk menjalani tes kejiwaan. Pemeriksaan psikiatri dilakukan di ruang poli kejiwaan rumah sakit oleh tim ahli karena perbuatan sadisnya yang tega menganiaya ibu kandungnya hingga meregang nyawa. Menurut polisi, sepanjang proses interogasi pelaku mampu berkomunikasi dengan baik. Namun, pemeriksaan kejiwaan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi mentalnya. Hasilnya, pelaku dinyatakan dalam kondisi sehat dan normal. Berdasarkan hasil tes kejiwaan ini, polisi kembali melanjutkan proses hukum atas tindakan pembunuhan sadis terhadap ibu kandungnya. Pasalnya, sebelumnya polisi menemukan 1 kantong plastik berisi obat antidepresan di kamar pelaku. Dari hasil penyidikan, pelaku mengaku kerap mengonsumsi obat tersebut. Polisi menduga konsumsi obat antidepresan secara berlebihan membuat pelaku kehilangan kendali emosi dan mudah kalap saat terlibat pertengkaran dengan ibunya. Melaksanakan pemeriksaan kejiwaan itu karena perbuatan tersangka ini sepertinya sudah di luar batas kewajaran. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka menjawab dengan baik segala pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Jadi komunikasinya berjalan lancar dan dia normal menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Dan dia ingat betul kejadian tersebut sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah kejadian. Dia menjawab semuanya dengan baik dan lancar. 4 November 2025, kesal hanya gara-gara dimarahi oleh ibunya, Imam Ghazali. Pria asal Jember tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas menggunakan peralatan besi untuk menambal ban. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Aturan baru istitaah kesehatan calon jemaah haji 2026 dari pemerintah Arab Saudi mulai diterapkan. Calon jemaah yang dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan bisa dipulangkan paksa saat berada di Tanah Suci. Mengantisipasi hal tersebut, Kemenak Jombang kini memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah secara berlapis. Terkait istitaah kesehatan calon jemaah haji, penyelenggara haji dan umroh dari Kemenak Jombang melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat dan berlapis. Proses ini melibatkan Dinas Kesehatan serta puskesmas di seluruh kecamatan. Pemeriksaan dimulai sejak Oktober 2025 dengan menyasar seluruh calon jemaah haji, terutama mereka yang mengidap penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Aturan istitaah kesehatan haji terbaru ini mulai diberlakukan pada musim haji 2026. Melalui kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia, standar kelayakan kesehatan jemaah haji diperketat. Sebanyak 1.087 calon jemaah haji yang saat ini telah terverifikasi di Jombang
Disarankan untuk secara rutin memeriksakan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Petugas kesehatan juga menyarankan untuk menjaga kebugaran melalui pola hidup sehat dan olahraga rutin. Akibat pengetatan aturan ini, sudah ada calon jemaah haji asal Jombang yang mengundurkan diri karena menderita penyakit berat dan dinilai tidak layak berangkat. Untuk musim haji, penyelenggaraan haji di tahun 2026 itu ada pengetatan syarat kesehatan, di mana nanti ketika jemaah haji itu sampai di Tanah Suci ada terdeteksi hal-hal yang menjadikan dia tidak istitoah atau ada penyakit yang itu menjadi seperti tidak istitoah, diperiksa oleh dokter Arab Saudi, maka jamaah haji itu akan dipulangkan ke Indonesia. Sehingga Kementerian Agama jauh-jauh sebelumnya menghimbau kepada jamaah haji untuk menjaga kesehatan, pola hidup sehat, pola makan, dan juga pola olahraga, dan juga minum obat secara teratur. Sehingga ketika diberangkatkan nanti, betul-betul jamaah haji Jombang ini adalah sesuai dengan memenuhi persyaratan istitoah, diberangkatkan untuk ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi juga akan melakukan pemeriksaan acak di bandara, hotel, dan area masyair. Jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan akan dipulangkan dan penyelenggara yang melanggar akan dikenai sanksi. Kebijakan baru ini diharapkan dapat memberikan jaminan kesehatan dan kenyamanan bagi jemaah saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Sebuah warung di tepi sungai di Desa Pulau Gedang, Tembelang, Jombang yang menyediakan kudapan sambelan ikan air tawar selalu ramai pengunjung. Selain suasananya yang asri, olahan sambelan ikan gabus dan belut yang disajikan dijamin mampu memanjakan lidah Anda. Suasana sederhana namun hangat terasa begitu kita memasuki warung sambelan Cak Mail. Dengan latar suara gemericik air sungai dan sepoi angin pedesaan, pengunjung bisa menikmati sambelan yang tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera pembeli. Ikan yang disajikan di tempat ini juga dijamin segar karena pembeli bisa memilih sendiri ikan gabus dan belut yang masih hidup untuk dimasak. Ikan-ikan ini tak didatangkan dari pasar, melainkan hasil tangkapan para pencari ikan tradisional di Sungai Brantas yang mengalir tak jauh dari warung. Dari sinilah rasa segar dan gurih itu bermula. Selain ikannya yang segar, yang menarik di tempat ini yakni sambal diulek langsung, sehingga harum cabai yang menggugah selera langsung tercium. Sehingga tak heran pelanggan warung ini tidak hanya datang dari Jombang saja, namun juga dari luar kota, mulai dari Mojokerto, Surabaya, dan Malang rela datang ke tempat ini. Menunya adalah ini sesungguhnya kan spesial sambal water, tetapi di sini ada belut, udang, mujair, tombro, dan yang paling spesial itu adalah ikan kutuknya, itu yang spesial karena ini jarang ditemukan, agak langka itu ya. Sambalnya mantap, sayurannya lengkap, sambal pedasnya tuh bisa custom sesuai dengan permintaan, seger, ikannya pun juga seger. Jadi harga per porsi sambelan iwak kali berbeda. Untuk ikan kutuk atau belut dijual Rp20.000, sementara ikan wader dijual Rp16.000. Dalam satu hari omsetnya mencapai Rp4 juta. Kalau wader 16 sudah plus minum. Kalau yang mahal itu biasanya rangkek. Rangkek kan nggak mesti. Kalau belut 20 plus minum. Ikan gabus ya besar kecil ya. Sejak kapan Bu? Bukanya? Sudah hampir 7 tahun. Biasanya dulu bapaknya yang nyari dijual mentah. Kadang laku, kadang enggak. Terus ikannya mubazir dibuang. Terus kita cari
inisiatif gimana supaya nggak dibuang, supaya nggak mubazir, kita cari. Maksudnya buka warung? Ya kecil-kecilan dulu juga satu hari ya masih pakai talas ya kadang 100.000, 200 per hari. Kalau sekarang? Alhamdulillah. Di balik kelezatan dan kesuksesannya, ada cerita haru perjuangan sepasang suami istri, Cak Mail pemilik warung, dulunya seorang pencari ikan di Sungai Brantas. Tidak semua hasil tangkapannya laku dijual, sebagian terpaksa dibuang karena tak ada pembeli. Dari situ, sang istri berinisiatif membuka warung sambelan dengan modal seadanya. Ikan-ikan hasil tangkapan suaminya diolah menjadi masakan pedas yang nikmat. Siapa sangka ide sederhana itu mengubah hidup mereka. Warung sambelan Cak Mail tak hanya menjadi tempat makan, tapi simbol kerja keras dan kreativitas warga desa. Dari tepi sungai yang sederhana mengalir kisah perjuangan yang menginspirasi bahwa rezeki tak selalu datang dari tempat mewah, tapi dari tangan yang pandai mengubah kesempitan menjadi kesempatan. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang.